Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pengedar ganja di Kerom dibekuk polisi. Ribuan santri di Merauke ikut kirap menyambut Hari Santri Nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan tokoh agama di Jayapura. Polisi menangkap 2 pengedar ganja di Kerom, Papua. Mereka ditangkap di Jalan Trans Papua, tepatnya di depan kantor Palang Merah Indonesia, Arso Kota. Kedua pelaku menyembunyikan ganja di kap bagian samping motor sebelah kiri dan di dalam filter udara. Namun kedua pelaku tidak berkutik saat petugas berhasil menemukan barang haram tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita 2 bungkus plastik bening ukuran kecil dan 3 kantong hitam ukuran besar berisikan ganja dengan berat 2 kg. Nah, setelah anggota kami melihat ada pengendara motor Beat, memang tepatnya warna biru, yang dicurigai. Anggota kami tersebut menahan kendaraan dan menggeledah tubuh mereka. Didapatilah 1 bungkus ganja berukuran 1 kantong plastik besar. Nah, setelah dibawa ke Polres Kerom, diperiksa lagi, ternyata di dalam motor Beat itu disembunyikan kedua pelaku ini narkotika jenis ganja ini ada sekitar 4 bungkus lagi berukuran besar. Kemudian kita kerjasama dengan unit narkoba, kita serahkan pelaku atas nama RD usia sekitar 25 tahun yang kemudian KB sekitar usia 23 tahun. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti ganja sudah disita di Polres Kerom. Mereka kemudian akan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kerom untuk penyelidikan lebih lanjut. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Ribuan santri di Merauke mengikuti kirap dalam rangka menyongsong Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Kirap dimulai dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, Papua Selatan dan dilepas Wakil Bupati Merauke, Ridwan. Kirap ini diikuti santri dari berbagai pesantren dan yayasan Islam di Merauke. Wakil Bupati Merauke, Ridwan, mengatakan santri berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ia mencontohkan perjuangan para santri dan arek Surabaya dalam pertempuran melawan penjajah di Surabaya. Perjuangan para kiai dan santri di Surabaya yang notabene tidak sedikit jiwa melayang, maka penghargaan untuk para kiai dan santri adanya Hari Santri Nasional. Oleh karena itu di ujung timur Indonesia Persada di Kabupaten Merauke kita juga menggemakan bahwa inilah santri-santri ujung timur Indonesia. Oleh karena itu, tidak banyak saya sampaikan, kami menyampaikan selamat Hari Santri Nasional. Dalam kirap ini, peserta berjalan dari halaman Masjid Raya melewati Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora, Jalan Aru, Jalan Mandala, dan Jalan Para Komando, dan berakhir di Masjid Raya Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Christian Center di salah satu hotel di Jayapura. Saat berdialog, Ma'ruf didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Wapres mengatakan peran pimpinan gereja sangat besar dalam percepatan pembangunan di Papua karena mereka bisa mengubah peta permainan atau game changer. Ma'ruf mengatakan kedatangannya ke Papua hanya untuk mendengar ide atau saran agar tanah Papua maju dan sejahtera.
kemudian juga masalah pendidikan guru yang beberapa kali kita bertemu dan mungkin nanti akan bisa dilaporkan sudah seberapa jauh itu bisa diproses, dan tentu kita akan terus perjuangkan sampai berhasil. Ya, sekali lagi terima kasih atas pertemuan ini, dan saya berharap pertemuan ini akan membawa kesepakatan atau ide-ide atau saran-saran. Nah, sekali lagi saya memang kali ini datang untuk banyak mendengar, ya, untuk bukan memberi pengarahan, tapi mendengar apa-apa yang baik. Ma'ruf Amin meminta para pemuka agama bersama-sama dengan pemerintah menjalankan roda pembangunan. Ia berjanji akan mendorong pembangunan gedung Papua Christian Center yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin batal mengunjungi Merauke, Papua Selatan, dan Wamena, Papua Pegunungan. Wapres seharusnya dijadwalkan mengunjungi Merauke untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk peletakan batu pertama pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, yang juga Ketua Penyambutan Wapres di Merauke, Made Remang, Wapres Ma'ruf Amin harus kembali ke Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden. Batal ke Merauke, Wamena dan Merauke, karena hari ini itu beliau harus menghadiri rapat kabinet terbatas yang sangat penting, sehingga beliau tidak bisa untuk tidak hadir, sehingga terjadwal hari ini beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti rapat tersebut. Jadi informasi ini disampaikan langsung oleh Bapak Deputi 3 Setwapres, Pak Felix Wanggai, semalam sekitar pukul 10:30 malam kepada Bapak Presiden. Wapres Ma'ruf Amin berjanji akan menjadwalkan kembali kunjungannya ke Merauke dan Wamena, Papua Pegunungan. Rencananya Wapres akan bertolak dari Jayapura lalu ke Wamena dan terakhir ke Merauke. Berbagai persiapan sudah dilakukan di Merauke, termasuk gelar pasukan pengamanan di lapangan Monumen Tugu Kapsul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Umat Islam di Masjid Wamanggu Merauke, Papua Selatan melaksanakan sholat goib untuk penduduk Gaza yang menjadi korban perang antara tentara Israel dan kelompok Hamas. Sholat goib dilaksanakan di Masjid Wamanggu Merauke dan dipimpin khotib Kiai Haji Abdul Qadir. Penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza menjadi ujian bagi umat Islam, dan sebagai saudara umat Islam di Merauke sebaiknya mendoakan keselamatan kaum muslim di Gaza. Jamaah kurang lebih 700-an jamaah itu melaksanakan sholat Jumat, dan pada rakaat kedua dilaksanakan qunut nazilah yang mana mendoakan untuk warga Muslim Palestina di dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan setelah sholat Jumat dilaksanakan sholat goib untuk para syuhada yang telah wafat dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Sholat goib bagi korban peperangan di Palestina tidak hanya dilaksanakan umat Islam di Masjid Wamanggu Merauke, akan tetapi juga hampir di seluruh masjid di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Polri siap membantu KPU dan Bawaslu dalam mendistribusikan logistik ke tempat pemungutan suara atau TPS yang jauh, terpencil, dan sulit dijangkau. Setiap warga juga diminta aktif berpartisipasi sehingga pemilu berjalan aman dan lancar. Demikian ditegaskan Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri saat gencar safari pemilu di Merauke, Papua Selatan. Contohnya macam di daerah Yaukimo atau mungkin di selatan ini banyak sungai rawa. Kan dari aparat TNI dan Polri punya fasilitas sarana itu. Itu kan bisa kita dorong juga untuk membantu. Sehingga tidak boleh ada kendala dalam pelaksanaan pada hari H besok.
Sehingga kita berharap jam 7, jam 1 itu sudah bisa clear semua. Sehingga itulah pelaksanaan pemilu itu bisa dilaksanakan baik. Ditambah di samping itu juga kan kami juga punya kewajiban juga untuk membantu KPU untuk mensosialisasikan supaya pemilu dengan hadir juga para pemilih pada tanggal itu bisa di TPS. Kami tentunya TNI Polri hanya menjaga di luar TPS. Itu yang tentunya akan kami lakukan. Safari pemilu yang dilakukan Kapolda Papua difokuskan pada 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Papua Barat gencar menekan kasus stunting atau gagal tumbuh normal dan kemiskinan yang masih tinggi di Teluk Wondama. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyerahkan bantuan sembako gratis kepada warga di daerah ini. Menurut Gubernur, stunting disebabkan selain kurang gizi, juga disebabkan pasangan yang menikah di bawah umur, sehingga mereka belum siap untuk mengasuh anak secara benar. Bagaimana untuk mendidik kita punya anak, jangan sampai gagal. Sebenarnya tidak boleh gagal. Seharusnya mereka punya kemampuan yang lebih atau gizi mereka terpenuhi lebih baik daripada zaman kita orang tua dulu. Betul lah tidak Ibu, Mama benar. Betul ya, ada caranya mungkin. Mari, jangan lagi gengsi, jangan lagi ragu, jangan lagi malu. Tinggalkan semua hal seperti itu. Ya, angkat pacul, angkat cangkul, angkat parang, angkat tombak, angkat galawai, angkat apa saja yang bisa diangkat bawah masuk hutan atau ke laut untuk cari apa yang kita mau cari. Kira begitu. Ya. Ini Tuhan kasih semua kehidupan ada di tanah ini. Ya, surga kecil yang ada di bumi ini betul-betul harus kita manfaatkan dengan baik. Masih itu dari provinsi sudah tiba di Wondama, masih banyak itu di hutan tapi sudah tetap dapat bantuan. Kasih bantuan. Jumlah penderita stunting di Wondama saat ini tercatat 200 balita. Sementara untuk Provinsi Papua Barat, jumlah stunting dalam 6 bulan terakhir sekitar 1.900 anak. Edi melaporkan dari Teluk Wondama, Papua Barat. Festival dan pameran UMKM yang diselenggarakan di Mimika, Papua Tengah tidak hanya memamerkan produk kerajinan dan kesenian, namun juga ikan hias. Ajang ini menjadi kesempatan bagi pengusaha ikan hias di Mimika untuk menjual dan memamerkan berbagai jenis ikan dengan harga bervariasi. Sebagian besar ikan hias ini berasal dari luar Mimika, bahkan Papua. Emulsion ini. Setiap ada kegiatan di sini kita ikut terus. Kemarin terakhir yang expo kultur yang di alam. Sebelumnya lagi kalau cupang ada yang 25, ikan kecil yang murah 5.000, ada yang 10.000. Oh, ada arwana juga. Arwana apa? Arwana silver, dia tinggal 350. Kalau di toko ada yang silver. Peminat ikan hias di Mimika cukup tinggi sehingga banyak pengusaha ikan hias yang mencoba terjun ke bisnis ini. Firman mengaku bisa meraup omset hingga Rp500.000 per hari. Namun di ajang pameran ini, ia tidak berharap ikan hiasnya laku terjual. Bagi Firman sebagai pengusaha UMKM, festival dan pameran ini sangat membantu mereka bersaing dan memamerkan produk, sehingga pengusaha UMKM bisa terpacu untuk meningkatkan usaha dan memperluas pemasaran. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satuan Tugas TNI di Kabupaten Intan Jaya membangun 5 tempat mandi cuci kakus atau MCK bagi warga di 3 kampung di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Ketiga kampung meliputi Mamba Atas, Holomama, dan Yokatapa. Hari ini kita akan meresmikan program TNI Manunggal Air, di mana salah satunya adalah selain kita menyiapkan sumber mata air untuk warga yang ada di Intan Jaya, kita juga membuatkan MCK yang bisa dipakai oleh orang umum. Tidak hanya
aparat, tapi semuanya. Semua warga yang tinggal di sini silahkan menggunakan MCK yang kita bangun. Kita bangun di 5 lokasi, di depan Pos Mamba, kemudian Mamba Bawah, di Koper, Kampung Pulau Mama, dan Kampung Yokotapa. Masing-masing ada satu kaskus, kemudian 2 untuk pengawalan dan 1 untuk jalan. Saya minta terima kasih banyak-banyak karena ini sangat perlu Tuan Kerajaan. Nanti kalau ada Tuan ada kehendak sih mereka ada pembangunannya ada, nanti turun lagi Mampa Tanah Putih dengan Sampili. Saya senang dengan yakin yang ada seperti kepala suku yang ada pos di Mamba. Selain membuat MCK, Satgas TNI juga memberikan edukasi bagi warga tentang cara mandi yang sehat dan bersih, serta penggunaan air secara hemat dan cermat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.